Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Debbie Febrian Eprilianto, dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya menjadi dosen di UNESA sejak tahun 2018. Sampai dengan saat ini aktif berkegiatan di Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Konsentrasi saya terkait dengan birokrasi dan governansi digital yang termasuk pada bagian administrasi pemerintahan daerah. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain teori organisasi, perilaku organisasi, governansi digital, birokrasi dan governansi publik, reformasi administrasi negara, manajemen pelayanan publik, dan kerjasama antar daerah. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan RPS untuk mata kuliah governansi digital. Mata kuliah governansi digital diprogramkan mahasiswa pada semester 1 dengan bobot SKS 3 SKS. Metode pembelajarannya adalah Project Based Learning. Dengan deskripsi mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis, mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori terkait dengan governansi digital yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar governansi digital, latar belakang governansi digital, faktor yang mempengaruhi keberhasilan governansi digital, tingkat pengukuran digitalisasi dalam sektor publik, dan dampak manfaat dari governansi digital bagi sektor publik. JPL pada mata kuliah ini terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dari aspek sikap, JPL dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mampu untuk bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. JPL untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola organisasi, khususnya dalam organisasi publik. Sedangkan keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu untuk menformulasikan alternatif penyelesaian masalah administrasi dalam organisasi publik, khususnya dalam konsep governansi digital. Sedangkan pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis pengelolaan sektor publik untuk mewujudkan nilai-nilai good governance. Metode penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas, project based learning, kemudian partisipasi, kehadiran dan keaktifan, UTS dan UAS. Dengan pembobotan masing-masing, project based learning tugas dan UAS sebesar 30% masing-masing, kemudian untuk UTS dan kehadiran masing-masing sebesar 20%. Untuk materi pada setiap pertemuannya sudah ditentukan di dalam RPS. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bersama perkuliahan pada pertemuan keempat dengan materi pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah join di kelas daring minggu keempat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan pada semester ini, khususnya untuk mata kuliah governansi digital. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat. Mohon izin untuk Pak Febri share materinya.
Sudah terlihat nggih? Kita akan coba untuk cross check materi yang akan kita pelajari di minggu keempat ini sesuai dengan dokumen RPS. Maka materi yang akan kita pelajari, diskusikan di minggu keempat ini adalah digitalisasi dalam sektor publik, khususnya membahas terkait dengan pengukuran penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Metode yang digunakan pada perkuliahan minggu keempat ini adalah kuliah mimbar, kemudian tanya jawab dan diskusi. Bobot untuk minggu ini adalah 5%, dilihat atau diukur dari keaktifan dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Nanti barangkali ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya, atau kemudian ingin berdiskusi terkait dengan materi yang Pak Febri sampaikan minggu ini, boleh disampaikan melalui chat, atau kemudian boleh disampaikan secara langsung dengan open mic, ya, atau kemudian raise hand terlebih dahulu. Oke, barangkali sebelum kita mulai materi pada minggu ini, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Mohon izin Pak Febri untuk langsung memberikan materi. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, langsung saja bisa open mic ya. Baik, teman-teman, untuk alat bantu materi pada minggu keempat ini ada yang berbeda. Biasanya Pak Febri menyampaikan dengan PPT. Kali ini Pak Febri mengembangkan atau menyusun poster ya sebagai alat bantu untuk memberikan materi kepada teman-teman semuanya. Materi minggu ini pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Apa sih pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik? Secara bahasa, aktivitas pengukuran penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik adalah proses penilaian metode tertentu terhadap pengembangan dan penerapan digitalisasi dalam sektor publik. Seperti yang kita sudah bahas pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa pengembangan digitalisasi dalam sektor publik itu sudah terjadi secara masif baik di pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Sehingga untuk mengoptimalkan atau memastikan pengembangan digitalisasi dalam sektor publik itu berjalan secara optimal, maka perlu adanya aktivitas pengukuran penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Nah, caranya seperti apa? Menggunakan metode tertentu, ya. Disesuaikan dengan tingkatan penilaian pengukuran tingkat digitalisasi dalam sektor publik itu sendiri. Kalau kita identifikasi di tingkat pengukuran tingkat digitalisasi dalam sektor publik, ada aktivitas yang dilakukan secara internasional atau tingkatan internasional, dan ada juga yang dilakukan secara nasional. Apabila aktivitas pengukuran itu dilakukan secara internasional, maka dikenal dengan istilah EGDI. Nah, EGDI ini merupakan singkatan dari Electronic Government Development Index. Secara singkat, EGDI ini dilakukan oleh United Nations kepada siapa? Kepada 193 negara yang menjadi anggota PBB, dan kemudian EGDI ini dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sekali. Jadi menilai satu persatu atau masing-masing di antara 193 negara yang menjadi anggota PBB. Kemudian aktivitas pengukuran apabila dilakukan secara nasional, maka ada dua aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah dikenal dengan istilah PEGI atau Pemeringkatan E-Government Indonesia. Nah, secara singkat, PEGI ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada siapa? Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, dan kemudian dilakukan selama 1 tahun sekali. Begitu juga yang kedua adalah evaluasi SPBE, berbeda dengan PEGI. Kalau evaluasi SPBE ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada siapa? Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sama dengan PEGI, aktivitas evaluasi SPBE ini dilakukan juga selama 1 tahun sekali. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi selanjutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo, silakan boleh di chat atau secara langsung. Izin bertanya, Pak.
Jadi tadi kan dalam penjelasan Bapak ada pengukuran penilaian tingkat digitalisasi, tingkat internasional dan nasional. Kalau untuk selain itu, apakah ada pengukuran atau penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik yang lainnya, Pak? Terima kasih Mbak Yasinta atas pertanyaannya. Nah, secara kebijakan atau dasar hukumnya, sebenarnya aktivitas pengukuran penilaian tingkat digitalisasi itu berhenti pada tingkat nasional. Tetapi secara realita di lapangan, ada beberapa atau kemudian pemerintah daerah, karena sifatnya adalah lokal, kedaerahan, dikenal dengan istilah PPID Award, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Award. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika, tingkat provinsi dan kemudian tingkat kabupaten kota. Tetapi sifatnya itu tidak wajib. Ada kemudian provinsi, kota, kabupaten yang melakukan, ada kemudian yang tidak melakukan. Karena memang secara dasar hukum itu tidak diwajibkan setiap pemerintah Pemda atau pemerintah daerah melakukan aktivitas PPD Award ini. Kalau mau melakukan dan kemudian disesuaikan dengan kesanggupannya, kemampuannya, termasuk ada RAB-nya, maka program PPID Award ini dilakukan. Tetapi kalau tidak, ya tidak masalah, karena memang secara kebijakan atau dasar hukumnya tidak diharuskan melakukan aktivitas itu. Kita lanjut materi berikutnya. Nanti monggo silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan setelah materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah membahas terkait dengan aktivitas pengukuran penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Di dalam poster sebelumnya ada internasional, ada nasional. Kita bahas dulu metode pengukuran tingkat internasional, yaitu EGDI, Electronic Government Development Index. Nah, di dalam EGDI, aktivitas ini sekali lagi dilakukan oleh United Nations kepada 193 negara yang menjadi anggota PBB, kemudian dilakukan 2 tahun sekali. Terakhir, hasil EGDI itu di tahun 2022. Nanti akan dilakukan EGDI lagi di tahun 2024. Nah, sistem yang digunakan dalam EGDI itu adalah sistem pemeringkatan. Jadi di ranking, diurutkan ya, yang paling baik nomor 1 sampai dengan 193 negara. Nah, indikator yang digunakan dalam EGDI itu apa? Indikator yang digunakan dalam EGDI ada 3. Yang pertama adalah OSI, Online Service Index. Nah, Online Service Index ini mengukur atau menilai kecanggihan dalam pengembangan e-government itu. Jadi melihat seberapa canggih sih aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh setiap negara, apakah sudah pada tahap integration, apakah masih pada tahap transaction, apakah masih pada tahap interaction, atau bahkan masih pada tahap present. Semakin tinggi, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Yang kedua adalah indikator TII atau Telecommunication Infrastructure Index. TII ini mengukur ketersediaan infrastruktur dan pemerataannya. Jadi ada 2 poin itu. Pertama adalah melihat apakah ketersediaan infrastrukturnya itu ada atau tidak. Kemudian yang kedua adalah setelah ada barangnya, maka dilakukan pemerataan atau tidak di semua atau seluruh wilayah yang ada di suatu negara itu. Kemudian yang terakhir adalah indikator HCI atau Human Capital Index. Nah, HCI ini adalah mengukur kemampuan masyarakatnya. Karena dianggap bahwa aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah itu muaranya atau kelompok sasaran yang menggunakan itu adalah masyarakat. Sehingga untuk mengukur HCI ini biasanya digunakan subindikator tingkat pendidikan, tingkat literasi, jumlah pengguna internet, dan kemudian yang terakhir adalah angka melek teknologinya. Semakin baik, maka kemudian nilainya juga akan semakin baik. Dari 3 indikator ini, kemudian nanti diberikan scoring. Hasil scoringnya nanti akan diurutkan urutan 1 sampai dengan urutan 193 negara tadi. Nah, kemudian yang kedua, apabila aktivitas itu dilakukan secara nasional, maka kemudian tadi kita sudah bahas bersama, ada 2, yaitu PEGI, dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi SPPD. Nah, metode yang digunakan untuk pengukuran PEGI, ya, ini sama dengan EGDI, yaitu sistemnya adalah pemeringkatan. Nah, PEGI sendiri tadi sudah dijelaskan dilakukan oleh Kemenkominfo dan kemudian dilakukan kepada seluruh pemerintah yang ada di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun kemudian pemerintah daerah.
dilakukan setiap tahun. Nah, indikator yang digunakan apa? Indikator yang digunakan ada 5. Kalau EGDI tadi ada 3, sedangkan PEGI ini ada 5. Yang pertama adalah indikator kebijakan. Indikator kebijakan ini mengukur atau melihat apakah instansi publik itu memiliki kebijakan internal atau belum. Kebijakan internal yang dimaksud adalah kebijakan yang ditetapkan secara institusional atau secara kelembagaan tadi. Contoh misalkan Perbup, Perda, ya, peraturan kepala dinas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah indikator kelembagaan. Kelembagaan ini mengukur apakah di dalam struktur organisasi di setiap pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu sudah memiliki bagian khusus atau belum, memiliki dinas khusus atau belum, atau paling tidak memiliki seksi, memiliki bagian, atau memiliki departemen khusus yang tupoksinya adalah mengembangkan yang namanya electronic government. Indikator yang ketiga adalah indikator infrastruktur. Nah, ini ada 2 tadi ya, ketersediaannya dan kemudian pemerataannya. Indikator yang keempat adalah indikator aplikasi. Ini sama dengan OSI. Kalau OSI tadi melihat kecanggihannya. Jadi melihat tahap transformasinya tadi sudah pada tahap integration atau masih pada tahap transaction, apa tahap interaction, atau kemudian yang pertama adalah tahap present. Semakin tinggi maka nilainya juga akan semakin tinggi. Yang terakhir adalah tahap perencanaan. Nah, di dalam indikator perencanaan ini melihat, mengukur ya dalam dokumen perencanaan pembangunan setiap instansi itu dijelaskan atau tidak terkait dengan pengembangan e-government-nya. Ya, baik perencanaan pembangunan jangka pendek, perencanaan pembangunan jangka menengah, ataupun perencanaan pembangunan jangka panjang. Ya, kalau ada maka nilainya juga akan semakin tinggi, tetapi kalau tidak dijelaskan dalam perencanaan pembangunan maka nilainya juga akan semakin rendah. Hasilnya nanti akan diperingkat. Oke, yang terakhir adalah evaluasi SPBE. Ya, jadi pengukuran tingkat nasional yang dilakukan oleh Indonesia yang terakhir adalah evaluasi SPBE. Nah, evaluasi SPBE sendiri ini adalah evaluasi terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ya di tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka semua instansi publik, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, bahkan sampai dengan pemerintah desa, ini wajib melaksanakan yang namanya SPBE. Nah, untuk menjamin atau kemudian memantau, memastikan bahwa pengembangan SPBE di setiap instansi publik itu bisa berjalan dengan optimal, maka perlu dilakukan aktivitas evaluasi SPBE. Nah, apa itu evaluasi SPBE? Evaluasi SPBE ini dilakukan oleh Kemenpan RB karena menganggap bahwa SPBE itu bagian dari reformasi birokrasi, ya, yang menjadi tupoksi dari Kemenpan RB. Dilakukan kepada siapa? Dilakukan kepada pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah seluruh Indonesia. Dilakukan juga setiap tahun. Nah, bedanya dengan PEGI, kalau PEGI tadi adalah di peringkat hasilnya, sedangkan kalau evaluasi SPBE ini hasil akhirnya adalah predikat. Predikatnya ada 4, yaitu A, sangat baik, kemudian B, baik, kemudian C, kurang, dan kemudian D, sangat kurang. Nah, untuk evaluasi SPBE, indikator yang digunakan apa? Sebenarnya tidak jauh beda dengan indikator yang digunakan pada PEGI. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, indikator yang pertama ini disebut dengan indikator kebijakan SPBE yang isinya adalah kebijakan internal. Ya, namanya internal berarti kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh instansi publik tadi. Masing-masing instansi publik ini menetapkan kebijakan internal atau tidak. Kemudian yang kedua, ini adalah indikator tata kelola SPBE. Nah, indikator tata kelola SPBE ini kaitannya dengan ya perencanaan strategi, kemudian TIK, dan kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan SPBE atau dalam PEGI tadi dipakai istilahnya adalah kelembagaan. Nah, di dalam SPBE ini disebut sebagai penyelenggara SPBE. Kemudian indikator yang ketiga adalah manajemen SPBE yang terdiri dari perencanaan manajemen dan kemudian pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit ini kaitannya dengan kegiatan monitoring dan pengawasan secara internal organisasi institusional masing-masing. Dilakukan secara berkala atau tidak.
terakhir, ya kalau di dalam PEGI tadi ada indikator aplikasi, di evaluasi SPPE ini ada indikator layanan SPPE. Nah, yang terdiri dari apa? Terdiri dari layanan administrasi kaitannya dengan kearsipan digital yang memastikan bahwa aspek kerahasiaan dan kemudian keamanan data itu terjamin dengan berbagai macam SPPE yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah layanan publik berbasis SPPE. Ini melihat, mengukur sampai tahapan yang mana. Apakah masih present, apakah sudah interaction, apakah sudah naik levelnya menjadi transaction, atau naik ke tahap terakhir yaitu integration. Semakin tinggi, maka kemudian nilainya juga akan semakin tinggi. Nah, keempat indikator ini kemudian nanti diberikan scoring atau diberikan nilai masing-masing. Hasil akhirnya baru kemudian nanti akan dipredikat. A sangat baik, B baik, kemudian C kurang, dan D sangat kurang. Demikian materi yang Pak Febri bisa sampaikan untuk pertemuan minggu yang keempat ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Saya, Pak. Oke, ini. Monggo, Mas Elsa, Sulaiman, monggo. Ya, Pak. Saya ingin menanyakan terkait ini, Pak. Mekanisme penilaian SPBE itu cara penilaiannya bagaimana, Pak ya? Oke, sudah cukup pertanyaannya? Cukup, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Elsa atas pertanyaannya. Nah, untuk mekanisme penilaian atau pengukuran dari evaluasi SPPE maupun PEGI dan EGDI itu sendiri ada 3 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi dokumen, yang mana kemudian untuk pengukuran masing-masing tingkatan tadi, masing-masing instansi itu diminta untuk mengisi borang namanya. Ya, jadi borang itu nanti menilai atau mengevaluasi dirinya sendiri disertai dengan bukti-bukti konkretnya di masing-masing indikator tadi. Kemudian evaluator dari setiap lembaga tadi melakukan telaah atau kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen yang sudah dikirimkan. Kemudian memberikan nilai, ya. Selanjutnya setelah dinilai maka akan lanjut pada mekanisme berikutnya yaitu wawancara. Nah, di dalam wawancara ini terkhusus untuk evaluasi SPBE, karena evaluasi SPBE itu pertama kali dilakukan tahun 2019 pada masa pandemi, sampai dengan sekarang wawancara itu dilakukan secara daring. Nah, wawancara ini dilakukan kepada siapa? Dilakukan kepada perwakilan setiap instansi publik. Contoh misalkan kalau Pemda, Pemkot ya, atau kabupaten kota, mewakilkan salah satu orang. Boleh bupatinya, boleh sekdanya, atau kemudian kepala dinasnya, atau yang lainnya yang dirasa sangat mewakili atau mengetahui terkait dengan pengembangan e-government di instansinya tadi. Nah, di dalam wawancara ini sebenarnya sebagai media untuk klarifikasi. Barangkali ya di evaluasi dokumen tadi ada dokumen-dokumen yang korup atau kemudian dokumen-dokumen yang tidak bisa dibuka, dokumen-dokumen yang tidak lengkap, maka di dalam tahapan atau mekanisme wawancara ini saatnya bagi mereka untuk mengklarifikasi itu. Kalau mampu membuktikan dengan dokumen baru, maka nanti hasil evaluasinya bisa naik nilainya. Tetapi kemudian kalau tidak bisa membuktikan, bisa jadi kemudian nilainya juga turun. Dan yang terakhir adalah sistem observasi secara langsung. Nah, kalau observasi secara langsung ini, evaluator, contoh misalkan evaluasi SPBE dari Kemenpan RB, nanti akan melakukan kunjungan secara langsung kepada setiap daerah, kota, kabupaten, provinsi, maupun kementerian. Namun, dalam melakukan kunjungan secara langsung ini, biasanya evaluator itu tidak memberitahukan secara detail kapan akan dilakukan, ya termasuk jam dan harinya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya kecurangan. Kalau nanti diinformasikan terlebih dahulu, maka kemudian setiap pemerintah daerah atau kementerian itu akan mempersiapkan sedemikian rupa. Ya, sehingga kemudian kalau evaluatornya datang, maka kemudian sudah disetting sedemikian rupa. Nah, untuk menghindari kecurangan itu, maka biasanya evaluatornya itu menyamar, pura-puranya menjadi masyarakat yang sedang melakukan pelayanan publik di salah satu dinas misalkan. Nah, mereka akan dilayani atau tidak? Ya, bagaimana kemudian respon dari pegawainya dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk cross check. Apakah dari hasil evaluasi dokumen, dari hasil wawancara itu sesuai nggak dengan kenyataan yang ada di lapangan? Kalau sesuai, maka kemudian nilainya juga akan semakin tinggi. Tapi kemudian kalau ternyata tidak sesuai, wong realitanya pelayanan publiknya masih dilakukan secara langsung, meskipun ada SPBE, SPBE-nya tidak digunakan, maka kemudian nanti
ya hasil scoringnya di indikator-indikator tertentu bisa jadi nanti akan berubah menjadi jelek. Nah, jadi setelah semua itu dilakukan, nanti akan dibuatkan SK, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, biasanya ditetapkan di bulan Desember, ya, untuk hasil evaluasi di tahun berjalan. Contoh misalkan di tahun 2023 ini, nanti di bulan Desember akan ada SK yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB yang memuat terkait dengan hasil evaluasi SPPE di tahun 2023. Nah, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya yang lainnya, monggo silakan. Oke, monggo Mbak Dinda dulu atau Mbak Almardrina. Gantian. Masih bertanya Bapak. Oke, siap Mbak Dinda. Bagaimana jika ada instansi pemerintah yang belum menerapkan e-government, apakah tetap dilakukan pengukuran Bapak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dinda. Nah, terkait dengan pemerintah daerah yang belum menerapkan atau kemudian penerapannya itu belum optimal, tetap dilakukan penilaian. Kenapa? Karena contoh misalkan evaluasi SPPE tadi kan sebagai konsekuensi dari penerapan Perpres nomor 14 tahun 2018 tentang SPPE. Yang mana dalam Perpres itu semua instansi publik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah mau tidak mau, siap tidak siap harus melaksanakan SPPE. Ya, sehingga kemudian dengan segala kondisi yang ada di setiap pemerintah daerah tetap dilakukan penilaian pengukuran itu. Nah, nanti tergantung pada hasilnya. Kalau belum melakukan pengembangan, maka ya hasilnya nanti sangat kurang atau predikatnya D. Nah, nanti kalau kemudian sudah dikembangkan tetapi belum optimal, bisa jadi nilainya atau predikatnya B atau C, kurang atau baik. Nah, tergantung pada kondisional masing-masing pemerintah daerah atau kemudian kementerian itu. Tetapi yang perlu dipahami atau ditegaskan bahwa tidak ada alasan atau tidak ada pilihan untuk tidak melakukan SPPE. Dan kemudian konsekuensinya, ya evaluasi SPPE harus tetap dilakukan meskipun belum mengembangkan e-government secara optimal. Begitu Mbak Dinda. Sepertinya cukup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak Febri akan presensi ya. Hari ini masuk semua ya teman-teman. Pak Febri ini centang semuanya, sorry daring ya. Tidak ada yang tidak masuk. Ini Pak Febri simpan presensi untuk hari ini. Oke, jurnalnya belum diisi ternyata. Pak Febri isi dulu. Ini Pak Febri. Oke, hadir daring semuanya. Partisipannya ada 18 ya, 19 dengan Pak Febri, artinya semuanya masuk. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Pak Febri mengingatkan kita akan melanjutkan materi minggu depan. Materinya terkait dengan hasil evaluasi atau kemudian hasil pengukuran tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Di chat, Pak Febri share ya materi untuk hari ini, dan kemudian ada hasil evaluasi SPPE di tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Nanti Pak Febri minta teman-teman melihat, ya mengamati hasil evaluasi SPPE di masing-masing daerah kabupaten kotanya, apakah hasil evaluasinya dari ke tahun mengalami peningkatan, atau kemudian dari hasil evaluasinya itu fluktuatif, ya kadang naik, kadang tinggi, ya atau kemudian kadang-kadang mendapatkan predikat sangat kurang. Nah, ini Google Drive yang sudah Pak Febri share di chat, nanti monggo silakan teman-teman bisa akses secara mandiri untuk bahan diskusi kita di pertemuan minggu depan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama Pak Febri menyampaikan materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Febri bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pak Febri akhiri, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.